Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Majlis Taklim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asyu fi kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani yusamma kitabuhu Sirrul Asrar insyaallah, wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Hari ini kita membahas tentang satu persoalan kecil tapi sering menjadi pertanyaan-pertanyaan, seolah-olah tidak ada sebuah perbedaan antara orang awam dan orang khawas dalam mengucapkan misalnya kalimat la ilaha illallah. Fa'innal kalimat la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah bimakna li ahlil ma'rifatillah, dengan makna orang-orang ahli ma'rifatullah, pikol bihim, yang berbeda itu adalah pada hati manusia sesuai dengan kadar ma'rifatullahnya. Nah, hari ini Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani ingin menjelaskan perbedaan yang mendasar sekali, yang johirnya itu adalah sama tapi batin itu yang berbeda. Kita lihat suatu cuplikan dari sebuah ungkapan beliau, bi kalimatin la ilaha illallah al kalimatul lati fi afwai awam. Adapun kalimat la ilaha illallah pada mulut orang-orang awam. Jadi orang-orang awam mengucap ya seperti kita-kita pada umumnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah nudilat minal lauhil mahfuz wa huwa alamul jabarut. Itu tumbuh daripada alam Lauh Mahfuz yang disebut juga dengan alam jabarut, yang disadari oleh manusia. Maksudnya adalah kebanyakan kita mengucap zikir la ilaha illallah itu, maka mengapa dikatakan beliau dari Lauh Mahfuz? Karena kita mendapatkan informasi kalimat la ilaha illallah itu bagus dibaca, yaitu dari informasi Al-Quranul Karim. Kemudian di dalam Al-Quran maupun dalam hadis kebanyakan menjelaskan itu memiliki lil fadilah. Di antara lil fadilah itu adalah dakhalal jannah. Misalnya hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya mengucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu itu salah satu. Fazkurullah kasiron, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian man lam anjiki rahman nukait lahu syaitan fahuwa qarin. Di situ kita melihat, kita kebanyakan awam memahami berdasarkan teks-teks kalimat la ilaha illallah itu membawa keberuntungan kita. Di antara keberuntungan kita ialah menyelamatkan kita daripada siksa api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Kedua, ketika kita membaca itu maka dicatatlah, kita merasa, dan memang betul gitu ya, perasaan itu betul, bahwa kita dicatat oleh Allah atau oleh para malaikat dicatat dengan hitungan makin banyak bacaan, makin banyaklah pahala kita untuk mendapatkan itu. Maka akhirnya kita berlomba memperbanyak bacaan itu, 100 kali, 200 kali, mungkin 1000 kali kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu diantaranya adalah manfaat pahala. Manfaat ketiga adalah kita biasanya mengucap la ilaha illallah itu disadari memang memberi manfaat pada tubuh kita. Misalnya pada tubuh kita, pada biologis kita, pada kejiwaan kita merasa menjadi tenang. Setelah aku mengucap la ilaha illallah, aku tenang. Betullah firman Allah yang mengatakan ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengucap zikir la ilaha illallah maka akan menenteramkan hatimu. Nah, ini adalah kebiasaan ilmu kita dalam ketika mengucap kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat yang dijaharkan pada mulut. Adapun orang-orang khawas juga menjaharkan kalimat la ilaha illallah itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi perbedaannya ada. Apa perbedaan itu? Coba lihat di sini kata beliau. Sebentar dulu. Yang tadi
Alamul jabarut tadi itu menghasilkan minad derajat. Derajat itu artinya seseorang dengan berbanyak membaca kalimat la ilaha illallah mendapatkan apa yang dikehendakinya, dapatkan surga, terhindar dari neraka, mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan kemanfaatan pada tubuhnya. Itu disebut dengan derajat dia. Dia mendapatkan derajat di sisi Allah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu luar biasa sekali kalimat la ilaha illallah. Tidak ada masalah, itu sangat bagus. Nah, tetapi bagi orang yang khawas, maksud saya adalah yang dimaksudkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, perbedaannya lagi nanti, adapun orang khawas pada tingkatan orang yang lebih khusus di sisi Allah, yaitu orang-orang salik, orang-orang yang menuntut kurbah Allah, sesuatu ingin bersama Allah, dia tidak ada satu keinginan-keinginan yang seperti itu, mengejar pahala, menghindarkan dari siksa neraka supaya mendapatkan surga, tidak ada dia. Coba lihat, wal kalimatul lati fi afwahir rijalil wasilin, adapun yang terkeluar dari jaharnya orang-orang yang tadi wali-wali Allah, nah begitu ya, orang-orang khawas, para aulia Allah, orang-orang kekasih Allah, nujilat bilauhil akbari bilisanil qudsi bila wasitatin fil qurbah. Dia terkeluar dari mulut orang-orang aulia Allah atau rijalullah atau orang-orang yang sudah dekat atau orang yang khawas ini dari alamul akbar, alam kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Lil makna di sini adalah alam lahut, alam ketuhanannya. Dasarnya jiwanya situ. Bilisanil qudsi, daripada lisan yang suci tanpa wasitah adanya kurbah untuk melakukan tadi bertahap-tahap tadi. Lalu apa yang dilakukannya? Dia hanya mengucap kalimat la ilaha illallah itu karena kesadaran dia. Jadi dia banyak sampai mungkin 100 kali, dia tambah lagi 200 kali, 300 kali. Kenapa? Karena dia asik bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasakan dan dapat makin melihat kebesaran dan keagungan Allah. Dia makin melihat keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dia rasakan dengan menikmati la ilaha illallah itu sebuah hal yang dia dapat menjadi fasilitas bagi dia, fasilitas ya sebagai fasilitas bagi dirinya. Kalimat itu la ilaha illallah itu untuk mencapai satu keadaan makin tenggelam dalam laut ma'rifatullah, dalam laut mengenal Allah Subhanahu wa taala. Keasikan masuk dia untuk selalu ma'iyah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan beda. Kalau tadi mengejar pahala, mengejar surga, mengejar terhindar dari neraka, mengejar kesehatan tubuh, kenyamanan diri, mengejar ketenangan hati, ketenangan batin, pokoknya berbagai manfaat, terhindar dari bala bencana. Itu kan itulah biasa orang awam. Dan itu salah atau tidak salah, itu bagus saja. Ya, jadi jangan dipertentangkan. Nah, seringkali yang orang itu ini yang mana juga benarnya, katanya situ mengajar pahala, katanya ini tidak mengajar pahala. Dua hal itu diajarkan di dalam agama kita. Nah, dua hal ini diajarkan dalam agama kita. Nah, adapun yang kedua adalah kelompok orang yang ibtiga'i wajhillah, yang mereka itu tidak lain adalah satu saja yang diharap mereka adalah wajah Allah. Dia ingin bertemu Allah, dia ingin melihat Allah, itu saja dia. Dia ingin Allah ridho kepadanya. Inilah yang menjadikan mereka asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqullu sayyin yarji'u ila aslihi. Karena itu tiap-tiap mereka, maksudnya golongan yang awam maupun awam dan khawas yang wali Allah itu, masing-masing kembali kepada asal mereka. Maksudnya adalah kembali kepada apa yang menjadi jiwa mereka ketika mengucapkan la ilaha illallah. Apa sih isi jiwa mereka? Itulah isi jiwa mereka yang berbeda tentu saja. Nah, karena itu di dunia keagamaan, Rasulullah SAW mengajarkannya, walijalika, yang semua itu adalah harus dipahami adanya tolabu ahli talqin adalah fardu bihayatil qalbi, kama qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin.
Karena itu semua itu ada tuntutan masing-masing dalam talqin, mengucap kalimat la ilaha illallah. Ada karena itu juga selain itu adanya keparduan kita untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah itu lebih mendalam. Jangan sekedar kita ucapkan, kalau bisa naiklah kita, jangan sampai sama seperti orang awam saja. Memang permulaannya tadi kita mengejar pahala, perbanyak-banyak pahala. Sekarang yang kita kejar bukan pahala, bertemu dengan Allah, bersama dengan Allah, ingin mengetahui lebih dalam tentang keagungan kebesaran Allah. Di situ juga sebenarnya ada kenikmatan asyik dan masyuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memang itu kalau kita terasa gampang, tapi sebenarnya sulit itu, karena kita tidak terbiasa melakukan itu. Karena itu kata Tuan saya, maka hendaklah seorang muslim itu mengetahui apa yang harus dia tuntut dalam hidup itu. Apa yang dimaksud dalam hadis Nabi, talabul ilmi faridatun, itu menuntut ilmu itu adalah faridah, merupakan keparduan. Yang dimaksud adalah mengetahui, wal muradu minhu ilmul ma'rifah. Itulah diperlukan kita itu sebenarnya yang paling utama dalam hidup itu adalah ilmu ma'rifah. Wal qurbah, dan kurbah ya, minal ulumiz zahirah, daripada ilmu-ilmu mungkin pertama kali ilmu-ilmu zahirah dulu, zahirahnya yang menunjuk kepada keparduan. Begini, hampir dari semua Al-Quranul Karim, kitab Allah, dari awal, dari Alif Lam Mim atau dari surah Fatihah ya kalau dalam Al-Quran, sampai Qul A'udzu Birabbin Nas, semua itu kalau disimpulkan intinya adalah ketuhanan, intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya adalah iklan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pokok. Maka semua amalan ibadah yang diajarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis menunjuk kepada selalu maknanya ketaatan kepada Allah. Kita beribadah nih, itu buktinya lalu kita harus melakukan ketaatan, gitu kan? Nah, ketaatan. Maka ketika ketaatan ini kita lakukan terus-menerus, apa yang kita hasilkan? Nah, yang kita hasilkan, kita tentu saja akan mengharap surga neraka tadi itu. Maka pada saat seperti itu kita tetap jadi orang awam. Nah, itu maksud saya berkadar jalani. Maka ketika kita tidak lagi menghiraukan urusan itu, tapi kita mengambil lagi inti yang lain di dalam Al-Quran, bahwa sebenarnya yang diperlukan itu ialah mendekati Allah, qurbah Allah, mendekati Allah sedekat-dekatnya. Maka ketika itu kita berbalik kepada posisi yang lain, tetap di dalam syariah itu, tetapi kita sudah niatnya kepada Khalik, lebih mendekati dari sekedar aturan syariah yang umum, dari sekedar aturan johir, bukan sekedar kulit, tapi kita sudah masuk kepada bagian isi. Nah, ini maksud beliau. Maka kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan jangan sampai kalau bisa gitu kan, kita naikkan kepada derajat yang lebih baik. La yahtazu ilaiha illa ma yuaddi bihal faraid, kama qala al-Imam Ghazali rahimahullah alaihi. Karena itu ada pokok yang kita tuntut dalam hidup ini selain keparduan yang umum dalam ilmu hukum ya, dalam ilmu hukum kita, hukum Islam atau fikih. Sholat sudah kita kerjakan, sudah kita cukup aja dengan mengikuti mazhab Imam Syafi'i misalnya ya, kita ikuti mazhab Syafi'i. Zakat kita kerjakan, haji kita kerjakan, kalau bisa apa saja yang bersifat syariah yang wajib-wajib. Kita tidak perlu mengurusi perdebatan soal-soal itu, tidak perlu. Yang kita perlukan adalah amaliyah. Maka yang kita perdalam adalah mana-mana yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah wajib dan ibadah sunnah. Itu yang diperlukan. Karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, hayatul qalbi ilmu faddakhirah. Hidup hatinya itu adalah ilmu. Jadi hidupnya hati kita itu bisa hanya hidup dengan ilmu. Maka tuntutlah ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu ini, ilmu yang mana yang kita ambil? Ilmu yang hanya sekedar bersenda gurau, hanya sebagai ya sekedar kognitif pengetahuan lahir saja, atau ilmu dalam? Ilmu dalam ini adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada akhirah. Maka ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah ini, ilmu yang menjadi kita ma'rifatullah, makin ma'rifatullah, semakin ma'rifatullah ini pada akhirah. Maka galilah, kata Imam Al-Ghazali, itu yang perlu digali utama. Wa mautul qalbi, kematian hati itu, jahlun pastinanib. Maka apabila hati itu mati karena tidak menuntut ilmu, maka bila Anda tidak menuntut ilmu yang disebut tadi, ma'rifatullah tadi, maka hatimu akan mati, dan bila sudah mati, itulah kejahilan. Dan jahil itu adalah akar dosa bagi kita. Dan itu harus dijauhi bagi kita. Pastanibhu, maka jauhilah, kata Imam Al-Ghazali. Karena itu wa khairu muradika taqwa fajidhu. Karena itu ambillah ilmu yang menjadikan engkau makin bertakwa kepada Allah Subhanahu, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ambil, itulah yang dikehendaki ilmu yang sebenar-benarnya. Kafaka bima wa ajutuka fataizuhu. Maka cukupilah ilmu-ilmu yang engkau dapatkan itu, yang ilmu-ilmu yang itu yang bisa membesarkan engkau. Maksudnya membesarkan engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa engkau dengan demikian juga mengagungkan Allah. Kau berselalu ingin melihat kebesaran, keagungan, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Fatajawwadu fa inna khairat jadi taqwa." Maka berbekal-bekallah kamu, fa inna khairat jadi taqwa. Maka sebagus-bagusnya perbekalan itu at-taqwa, adalah takwa kepada Allah. Jadi hakikat, jadi ma'rifatullah itu ketika diperdalam itu luar biasa mendorong kita menjadi makin bertakwa kepada Allah. Disitulah kita akan menemukan takwa yang sebenarnya. Jadi bukan dalam pengertian kulit, lahir, jahir kita, tidak, tapi itulah takwaan sesungguhnya. Maka mulailah tadi dengan bagaimana kita membiasakan metode teknik orang khawas, orang aulia Allah. Kenapa mereka dekat dengan Allah, kenapa mereka disayang oleh Allah? Karena jiwa mereka berbeda dengan kita yang kebanyakan kita yaitu tadi. Nah, tanpa mempertentangkan ini salah, itu salah, ini benar, tidak. Tapi kita melihat di situ adanya sebuah lapisan yang membedakan kita dengan mereka, sebagaimana Al-Qur'an membedakan lapisan mereka itu, maksudnya tingkatan mereka itu. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi